Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 2206042, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari kampus TIK Makassar. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Nah, pasti teman-teman sudah tidak kesenangan mendengar tentang kata sistem reproduksi. Nah, namun kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang anatomi fisiologi pada sistem reproduksi laki-laki. Apa sih itu sistem reproduksi? Ya, sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seks. Alat reproduksi pria adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi dengan tujuan untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Nah, agar mampu menjalankan prosesnya dengan baik, maka keadaan dan fungsi struktur alat kelamin ini harus dalam keadaan normal. Nah, secara garis besar itu sistem reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Nah, adapun organ reproduksi yang bagian luar itu terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi bagian dalam itu ada testis, tubulus atau sperma yang terdiri dari epididymis, ductus deferens, exoskeletorius, uretra. Nah, kelenjar reproduksi terdiri dari kelenjar prostat, kelenjar vulva urinalis, vesicula seminalis. Nah, untuk lebih jelasnya, pertama-tama kita akan membahas tentang organ reproduksi bagian luar. Yang pertama itu penis. Penis itu terdiri dari corpus cavernosum yang agak besar dan dilapisi oleh lapisan fibrosa tebal dan disebut sebagai tunika albuginia. Adapun fungsinya itu sebagai saluran keluar urin dan saluran semen dan organ copulatorius. Nah, penis silinder, yaitu jaringan erektil yang merespon terdiri dari ruang-ruang, di mana batasan itu disebut trabekula. Dari jaringan erektil ini berasal dari vena kapiler yang dimodifikasi. Nah, ketiga jaringan erektil ini adalah dua corpus cavernosum dari penis. Nah, pada bagian dorsal dan satu buah corpus cavernosum dari uretra. Skrotum terdapat pada bagian depan skrotum itu ada penis dan di belakangnya itu terdapat anus. Nah, skrotum adalah kantong yang terdiri atas kulit tampil lemah, memiliki sedikit jaringan otot yang letaknya itu di dalam usus yang disebut tunika vaginalis. Ada beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu testis. Yang pertama itu terdapat kelenjar kardinal, terdapat leptus caminiform yang berupa anyaman-anyaman vena dan testis. Nah, terdapat ototodatos yang berupa otot halus dinding skrotum yang terdiri dari beberapa lapisan yang
bagian pria bagian dalam. Yang pertama itu testis. Testis terdiri dari atas dua glandula yang posisinya terdapat di dalam skrotum yang dibentuk oleh peniculus spermaticus. Nah, suhu di dalam skrotum itu kurang lebih 35 derajat Celcius. Nah, sedikit rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Nah, testis juga merupakan saluran lilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut tubullus seminiferus, tempat terbentuknya sperma. Nah, di tubullus seminiferus itu terdapat sel-sel dinding yang tersebar, di mana sel ini akan menghasilkan testosteron dan androgen yang merupakan hormon seks pria. Selanjutnya epididymis. Nah, saluran ini menempel pada testis. Nah, saluran epididymis merupakan ductus efferens yang berasa berkilau-kilau. Sperma membutuhkan waktu 20 hari untuk epididymis. Panjang itu hampir mencapai 6 meter. Nah, selama perjalanan sperma di epididymis, sperma itu menjadi tebal dan menjadi dapat kemampuan untuk membuat saluran ini. Nah, semakin tebal ke ekor. Nah, ini sesuai dengan fungsi epididymis, yaitu untuk membawa sperma ke vas deferens. Selanjutnya vas deferens berupa saluran beratur yang keluar dari ekor epididymis menuju uretra. Tetapi sebelum sampai ke uretra itu terjadi pelebaran saluran disebut ampula. Nah, saluran ampula itu akan bersatu dengan saluran vesica seminalis yang membentuk saluran kecil yang disebut ductus ejakulasi. Nah, ductus ini masuk ke dalam pus yang bermuara para uretra. Saluran uretra di samping merupakan saluran ereksi yang disebut saluran reproduksi. Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa instrumen musik yang dapat kita gunakan dalam pembuatan video pembelajaran. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alkalis atau basah. Cairan ini mengandung galaktosa atau sumber energi bagi sperma. Nah, enzim pengkoagulasi atau asam askorbat dan prostaglan. Nah, kelenjar prostat atau kelenjar semen itu cukup besar, yaitu mengekspresikan secara langsung melalui saluran-saluran kecil. Cairan ini mempunyai sifat encer seperti susu dan sedikit asam, serta mengandung enzim gulan dan atau semen nutrien sitrat atau sebagai sperma. Nah, ini berasal pada usia laki-laki yang berumur di atas 40 tahun ya, di atas 40 tahun ke atas, karena pada umumnya terjadi pembesaran kelenjar prostat biasanya diatasi dengan pembedahan atau obat-obatan yang mengandung dornatropin yang dapat menghentikan aktivitas dan mengurangi kelenjar prostat. Selanjutnya ada kelenjar vulvoretralis atau Cooper. Nah, secara langsung tidak terlibat dalam sekresi semen, namun merupakan sepasang kelenjar kecil yang dan mengekskresikan ekskresi sebelum ejakulasi untuk menetralkan setiap urin asam yang masih tersisa dalam uretra, kemudian mengandung spermin atau bau khas. Dan ini juga merupakan alasan tingginya kegagalan kontrol kelahiran yang menggunakan metode menarik penis sebelum terjadinya ejakulasi atau KB angkat. Nah, adapun hormon pada pria, yang pertama itu
hormon testosteron. Nah, hormon ini dihasilkan oleh sel intersial atau lidi yang terletak antara tubuh seminiferus. Sebelum pubertas, sel intersial banyak menghasilkan hormon testosteron. Nah, setelah diekskresikan testis, sebagian besar testosteron itu berkaitan longgar dengan protein plasma yang beredar dalam darah. Dan adapun fungsi testosteron, yang pertama itu meningkatkan kematangan sperma, yang kedua memulai perkembangan karakteristik kelamin sekunder. Nah, perkembangan organ reproduksi, perkembangan organ rambut pada wajah dan yang tumbuh. Selanjutnya hormon gonadotropin, kelenjar hipofisis anterior yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu luteinizing hormon dan positizing hormon. Sekresi testosteron itu sangat penting untuk peningkatan organ seks pria. Kedua, perubahan spermatogenesis menjadi spermatosit terjadi di dalam tubuh seminiferus dan dirangsang oleh FSH atau female hormone. Namun FSH tak akan menghasilkan pembentukan spermatozoa. Karena itu, testosteron disekresikan secara simultan oleh sel intersial yang berevolusi menuju tubuh seminiferus untuk memproduksi spermatozoa. Dan yang terakhir itu hormon estrogen. Hormon estrogen ini dibentuk dari testosteron dan dirangsang, yaitu follikel yang memungkinkan spermatogenesis mengekspresi protein dan yang pengat dan androgen untuk meningkatkan testosteron dan estrogen secara mampu membawa keduanya ke dalam cairan kandungan tubuh seminiferus untuk pematangan sperma. Selanjutnya, pembentukan spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan atau pematangan spermatozoa di dalam tubuh seminiferus. Spermatogenesis itu lahan dan diferensial sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Nah, pada fase awal spermatogenesis itu spermagenium yang bersifat diploid atau 2N yang mengandung 23 pasang kromosom. Secara mitosis, spermagenium akan berubah menjadi spermatogenesis primer atau 2N. Kemudian spermatogenesis primer menjadi selanjutnya spermatozoa saploid atau N yang bertang. Nah, semua proses ini terjadi selama kurang lebih 17 hari. Nah, energi proses itu berasal dari sel sperm. Adapun sperma yaitu sperma diproduksi testis atau organ reproduksi pria. Nah, pria itu mulai memproduksi sperma sejak pubertas, kurang lebih usia 15 tahun. Dan sebagian besar pria itu mempunyai sperma dewasa sampai tua. Nah, sperma diproduksi sebanyak 300 juta per hari dan mampu bertahan hidup selama 48 jam. Dan setelah didapatkan paling muntah, rata-rata volume air mani setiap ejakulasi itu ada 2,5 sampai 6 liter, dan rata-rata jumlah sperma yang diejakulasikan adalah 40 sampai 100 juta per liter. Mungkin cukup sekian sistem reproduksi pria. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.